Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 malam waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jol Berita Daerah, Babahaso Minang. Selamat siang Pandanga, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan, Sari Berita Utama. Tingginya peredaran narkotika tak jadi di ranah Minang, indak bisa di hilia ataupun di hulu penyelesaiannya. Pemerintah Kabupaten Agam gencar melakukan promosi potensi bunga rafflesia. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Tingginya peredaran narkotika tak jadi di ranah Minang, indak bisa di hilia ataupun di hulu penyelesaiannya. Berikut laporan Joni Marbeta. Generasi milenial kini di Indonesia termasuk di ranah Minang memasuki masa ameh di tahun 2045 nantinya perlu diberikan imun agar indak terjerat pada kasus narkotika, bahwa kejahatan narkotika digolongkan pada extraordinary crime. Tercatat Sumatera Barat kini berada pada posisi 6 dari 34 provinsi di Indonesia. Indeks peredaran narkoba Sumatera Barat tertinggi di Indonesia. Harus dipotong peredaran siklus narkoba dan taruh digencarkan di pemerintah pusat sehingga diupayakan indak masuk ke ranah pendidikan. Narkoba secara umum memberikan 3 dampak terdiri atas stimulasi, depresan, dan halutinogen. Dan diketahui kini bermunculan 93 narkoba jenis baru. 100 tercatat di tahun 2024. BNP Sumbar berhasil amanan 1 ton narkotika jenis ganja disebarkan di Sumatera Barat dan terakhir terungkap di Kota Bukit Tinggi. Dan atas kondisi yang terjadi bahwa Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang rawan penyebaran narkotika, dan jika berbicara narkoba diibaratkan banang kusui dan harus diurai satu persatu, ditekankan di Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNP Sumatera Barat Brigadir Jenderal Polisi Dr. Ricky Yanuarfi SAG SHMSI ketika ditemui RRI di Bukit Tinggi. Menurut Ricky Yanuarfi yang berasal dari Pari Antang, Tiga Balai, Bukit Tinggi itu, bahwa dulunya Sumatera Barat sebagai tampik perlintasan, namun kini alah menjadi tampik peredaran narkotika, dan masalah narkoba indak bisa dihidia saja ataupun dihulu diselesaikan, namun harus dari hidia ke hulu. Sesuai dengan drug report BNN tahun 2024 bahwa Sumatera Barat urutan ke-6 dari 34 provinsi. Ini harus disikapi Prokopimda, baik kota, kabupaten, dan provinsi, agar ini kita tangani bersama. Karena generasi muda ini hampir 88% menurut survei mendapatkan narkotika atau kecanduan atau tertular narkotika dihasilkan dari teman sebaya. Perlu kita berikan pemahaman, perlu kita imunkan mereka ini agar mereka tidak terjerat kasus-kasus narkotika. Betul. Untuk khusus narkotika ini yang namanya kejahatan narkotika adalah kejahatan extraordinary crime. Dia harus ordinary ini pencegahannya. Tidak bisa biasa-biasa saja. Narkotika itu harus diurus dari hulu sampai hilir. Tidak bisa di hulu saja dan tidak bisa di hilir saja. Keterlibatan semua pihak, orang tua, guru, pemerintah setempat, wali kota, wakil kota, kepala dinas, semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama harus bersama-sama. Karena apa? Karena bandar atau pengedar narkotika mengincar semua kalangan generasi muda. Kenapa? Orientasi mereka adalah bisnis. Bagaimana barang yang terjual, bagaimana barang ini laku. Saya sampaikan beberapa kali pertemuan, Sumatera Barat yang dulu menjadi tempat pelintasan, sekarang sudah menjadi tujuan peredaran narkotika di Indonesia. Dalam kaitan memutih mata rantai peredaran narkoba di ranah Minang, dan kini berada pada kondisi mengkhawatirkan, jiwa Badan Narkotika Nasional Provinsi BNP Sumatera Barat selalu kontinu lakukan kampanye anti narkoba, melibatkan generasi muda atau kaum milenial untuk menyuarakan stop narkoba.
Selain itu, BNNP sumbar juo bekerjasama jo Forum Peduli Perempuan Sumbar serta Forum UMKM Sumbar untuk bersama-sama memerangi narkoba, termasuk mengedukasi program PMPGN, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juni Marbeta mengabarkan untuk berita Minang pada siang hari ko. Kepolisian Resor Pasaman Barat mengamankan belasan ketua dan anggota geng motor takai aksi pengrusakan jo pembakaran 2 unit sepeda motor nan terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Polres Pasaman Barat Kapolres AKBP Agung Tribawanto di Simpang Ampe mengatakan, selain pengrusakan, jo pembakaran juga disertai jo aksi pengeroyokan terhadap 2 pelajar sekolah menengah pertama SMP yang dilakukan di sekelompok geng motor di lapangan MTQ Komplek Pertanian Padang Tujuh, Nagari Awakuniang, Kecamatan Pasaman. AKBP Agung Tribawanto menambahkan terhadap belasan remaja yang telah diamankan di Mako Polres Pasaman Barat saat masih dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk namo-namo para terduga pelaku lainnya alah dikantongi dek petugas berdasarkan pengakuan dari pelaku dan alah diamankan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap keberadaannya. Untuk menarik kunjungan wisatawan Nusantara jo mancanegara, pemerintah Kabupaten Agam gencar melakukan promosi potensi bunga rafflesia. Selangkutnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kabupaten Agam bakal gencar melakukan promosi potensi bunga rafflesia dalam menarik kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Dedi Asmar mengatakan, potensi bunga rafflesia cukup banyak, jumlah 17 titik tersebar di Kecamatan Tanjung Raya, Matua, Palembayan, Palupuh, dan lainnya. Potensi cukup banyak di sejumlah kecamatan, tinggal bagaimana secara masif mempromosikan potensi bunga rafflesia jenis Arnoldi dan Tuan Mudae. Dedi Asmar menjelaskan melalui promosi secara masif itu, maka kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara akan ramai ke Agam untuk mencari secara daki bunga tersebut. Di daerah mereka indak ada bunga langka dan dilindungi ko, jo usia mereka sekitar 1 minggu, maka dari itu promosi terkait keberadaan bunga ko melalui media sosial, baliho, spanduk, dan pemberitaan dari wartawan harus dimaksimalkan. Justru memang turis mancanegara yang banyak yang datang ke Wisman. Ternyata memang yang tak ada di negeri mereka, itu yang mereka lihat. Ini kita gambarkan juga branding seperti Palupu itu brandingnya rafflesia. Cuma minimal monumen rafflesia itu ada di Palupu. Walaupun sekarang muncul juga ada yang di Palembayan dan juga ada yang di Tanjung Raya kemarin. Nah ini nampaknya alam dikasih karunia terhadap tumbuhan yang dicari menjadi objek pariwisata yang ada di Kabupaten Agam. Kita ada juga ke masing-masing negari yang ada, kami minta event-event yang ada, misalnya rafflesia itu bulan apa yang mekar, berapa lamanya mekar, ini yang menjadi kalender juga, dan ini kan juga dipromosi. Dedi Asmar menambahkan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam bakal menggandeng organisasi perangkat daerah UPD TKI, kelompok wisata, pengusaha dan lainnya untuk mengekspos potensi nan ado. Salamoko sambung Dedi Asmar, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kurang mengekspos sehingga nan dikenal hanya bunga rafflesia di Kecamatan Palupua. Yudi Prama Agustino melaporkan. Harapan lama masyarakat Sumatera Barat untuk memiliki akses jalan dan capek Jolaya antara Kabupaten Pesisir Selatan, Pesel Jo Kabupaten Solo, kini mendekati kenyataan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melanjutkan pembangunan jalan tembus dan menghubungkan kedua daerah itu. Tapaknya melalui kawasan Bukit Binuang, Nagari Muaro Aya, Kecamatan Bayang Utara, Pesel. Jalan baru dan membalah perbukitan ko diproyeksikan memangkih wakatu tampuh secara signifikan. Roni, 38 tahun, petani asal Lembah Gumanti, Solo, mengatakan di sisi lain sektor pariwisata akan turut merasakan manfaat. Kabupaten Pesisir Selatan yang dijuluki Nagari Sejuta Pesona memiliki kekayaan alam, jobahari dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Akses nan mudah jo capek tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong. Balangsua Semara, Pondok Pesantren Ponpes Kauman Muhammadiyah Padang Panjang gelar apel tahunan dan haflah akhirus sunnah. Berikut Nofri melaporkan. Suasana Sumara mewarnai apel tahunan Kutbatul Iktitam dan haflah Akhirosana nan digelar di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang baru-baru ko.
Acaraku merupakan bagian dari rangkaian jelang katam tahfiz Al-Quran K-Ampe Baleh dan katam hadis Mi'ah Bukhari K3 nan diikuti 139 santri Madrasah Aliyah. Kegiatan apel berlangsung meriah lantaran diisi penampilan seni para santri seperti tari kolosal, peragaan silat tapak suci, hingga pawai dan menyusuri sejumlah jalan di Kota Padang Panjang. Apelko diikuti santri Sanawiyah dan Aliyah Kauman Muhammadiyah. Mereka berasal dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan mancanegara seperti Thailand. Dari Indonesia, para santri berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Ambon, NTT, Sulawesi, hingga sejumlah daerah di Sumatera Barat seperti pesisir selatan, Mentawai, Sarato, Damasraya. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra nan memimpin apel tersebut menyampaikan apresiasi terhadap Ponpes Kauman Muhammadiyah. Menurutnya, Pondoko menempati posisi istimewa karena tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai keilmuan serta adab. Kami pemerintah Kota Padang Panjang menginginkan bagaimana generasi muda putus ke Padang Panjang bisa mengambil peran menjadi generasi muda yang imannya kuat, yang ilmunya tinggi, berproduktif di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kami doakan yang hadir di sini akan bisa menjadi wali kotanya Padang Panjang, akan bisa menjadi anggota DPRD-nya Kota Padang Panjang, akan bisa menjadi guru-guru pendidiknya Kota Padang Panjang ke depan nantinya. Wawako Alek juga bapasan kepada para santri nan mengikuti katam agar taruh menjago dan menambah hafalan nan alah dirayah. Nofri melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Talu di Kabupaten Pasaman Barat melakukan penyembelihan 7 ekor hewan kurban jenis kambing ketika Idul Adha ampe Baleh ampe 26 Hijriah sebagai wujud kepedulian Jo Samangai Babagi antar sasamo. Kepala Lapas 3 Talu Supar di Talu mengatakan 7 ekor kambing disembelih di lapangan lapas jo melibatkan petugas serta warga binaan pemasyarakatan WBP. Menurutnya kegiatan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah tahunan, namun juga menjadi sarana pembinaan keagamaan jo moral bagi para warga binaan tuh. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mendorong pengembangan komoditas tembakau jo mengundang investor asing untuk menjajaki potensi investasi langsung di sektor pertanian. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten 50 Kota tarih mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui perluasan akses pasar hasil pertanian. Salah satu upaya dilakukan juga menghadirkan langsung investor asing untuk melihat potensi lapangan. Bupati 50 Kota Safni bersama jajaran Dinas Teknis mendampingi kunjungan investor Malaysia ke sentra pertanian. Safni menyampaikan bahwa produk unggulan serupa tembakau Niro Aren memiliki potensi ekspor jo perlu dukungan investasi. Bupati juga menjelaskan bahwa Kabupaten 50 Kota tidak hanya menawarkan hasil panen tetapi juga kekayaan tradisi, pengolahan dan bernilai ekonomi tinggi. Kedatangan tamu yang sangat istimewa dari negara Malaysia, negara tetangga, negara sahabat. Satu rumpun bersama dengan kawan-kawan dan sahabat beliau. Ada 4 orang, pengusaha muda. Hari ini kami mau menuju ke lapangan untuk menengok atau melihat hasil tani produksi anak 50. Dan kita lihat mudah-mudahan untuk membangkitkan perekonomian petani masyarakat Kabupaten 50 Kota dengan Bapak Kadis dan Pak Datuk selaku Ketua APTI Kabupaten 50 Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap investor tidak sekedar membantu mencarikan pasar, melainkan juga berinvestasi langsung di sektor pertanian lokal. Pemerintah menilai investasi asing dapat mendorong kesejahteraan petani melalui penguatan industri hilir jo alih teknologi. Langkah jo sejalan jo strategi daerah dalam menjalin kerjasama internasional berbasis potensi lokal. Pemerintah menargetkan pembentukan nota kesepakatan lanjutan dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut kunjungan itu. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengundang perwakilan keluarga Ratu Wilhelmina dari Belanda dalam rangka memperingati 1 abad jam gadang pada Juni 2026. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias akan menghadap Duta Besar Belanda untuk Indonesia guna mengundang perwakilan dari Belanda dalam rangka 1 abad jam gadang tuh. Pada 2026 jam gadang dan menjadi ikon Kota Bukit Tinggi gano berusia 100 tahun. Rencana mendatangkan pihak keluarga Ratu Wilhelmina ke tanah kelahiran Muhammad Hatta tu indak lape dari peran Wilhelmina yang menjadi inisiator pembangunan jam gadang rentang 1925 hingga 1926.
Menurut Ramlan, perlu dikaji mendalam jo sejarawan, termasuk menggali secara langsung informasi tentang sejarah jam gadang kepada pihak keluarga Ratu Wilhelmina. Penelusuran jejak sejarah itu semakin menarik mengingai ketika peresmian dilakukan di seorang anak kecil. Berita terakhir. Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi taruh matangkan persiapan 100 tahun jam gadang pada Juni 2026 mendatang. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Pariwisata menyatakan komitmennya dalam persiapan 100 tahun jam gadang nan akan berlangsung pada Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi Henry Rovia kepada wartawan mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji beragam event berskala nasional hingga internasional untuk mensukseskan 100 tahun jam gadang, di mana pihaknya juga turut memfasilitasi lobi dengan pihak Kedutaan Besar Kedubes Belanda untuk memastikan kehadiran perwakilan keluarga Ratu Wilhelmina dapat terakomodir dalam kegiatan tersebut. Terkait persiapan yang dilakukan, dikatakan Rofi Hendria akan meliputi aspek teknis hingga non-teknis agar kegiatan 100 tahun jam gadang dapat terlaksana dengan aman, nyaman, jo sukses pada Juni 2026 mendatang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun depan, tahun 2026 itu jam gadang berusia 100 tahun dan tentu kita dari sekarang harus mempersiapkan bagaimana 100 tahun jam gadang itu bisa kita jadikan sebagai event nasional. Bapak Wali Kota beberapa kali menyampaikan mungkin kepada kawan-kawan media bahwa itu akan kita laksanakan karena itu momen bersejarah event bagi Kota Bukit Tinggi, dan beliau juga sudah mulai membicarakannya dengan Kedutaan Besar Belanda. Kedutaan Besar Belanda bagaimana 100 tahun ini bagaimanapun kita mengerti sejarah bahwa jam gadang itu hadiah dari Belanda itu yang diserahkan dan adanya di Kota Bukit Tinggi. Kita akan persiapkan itu tahun depan. Dan sekarang mungkin kami masih seperti apa bentuk eventnya itu masih dalam pembicaraan dasar. Tapi intinya kita akan melaksanakan event itu akan mendatangkan Duta Besar Belanda ke Bukit Tinggi. Diketahui keberadaan jam gadang menyimpan banyak catatan sejarah nan menarik dan layak digali lebih dalam. Salah satunya jam gadang merupakan hadiah kepada cucu Ratu Wilhelmina, mengingat saat peresmiannya dilakukan oleh seorang anak kecil. Selain itu juga penggunaan angka Romawi 3 alih-alih 4 nan dianggap indah lazim. Kemudian bentuk atok jam gadang nan mengalami 3 kali perubahan signifikan sejak dibangun, yakni pada masa Belanda, masa pendudukan Jepang, jo setelah kemerdekaan Indonesia. Pemko Bukit Tinggi ala membentuk panitianan melibatkan berbagai pihak, termasuk budayawan sarato akademisi. Rencana besar tujuh mendapat dukungan penuh dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dari Kota Bukit Tinggi, Awan Ahmad Fauzan melaporkan. Sekian berita daerah Bebas Minang untuk siang hari Selasa 10 Juni 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.